Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, kita memulai kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kini marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kami datang kepadamu memberikan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh dibimbing, diarahkan, dan dibentuk seperti dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu akan menopang kami, serta memberikan kepada kami petunjuk kemana arah yang harus kami tempuh. Kami semua adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat dan pengertian, agar firman yang Kau sampaikan kepada kami bukan hanya sekadar dapat kami terima, tetapi dapat kami renungkan sepanjang waktu, dan kami boleh menghasilkan buah dari kebenaran firman-Mu. Maka demi Kristus Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kita membaca dan merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya
yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan kau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?"
Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, di Minggu Prapaskah yang ketiga di pekan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana kita semua ini diutus untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan upaya kita untuk membangun relasi yang penuh damai sejahtera adalah dengan cara bagaimana kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan memberi label atau stigma, atau juga melakukan sikap-sikap penghakiman terhadap sesama kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga kembali merenungkan bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dari pengalaman seorang buta yang sudah buta sejak lahir. Kalau kita melanjutkan perenungan pekan yang lalu, maka dalam pembacaan kita hari ini, kita juga masih menangkap betapa stigma atau label atau penghakiman itu membuat relasi sosial kita berjarak satu dengan yang lain. Si buta, orang yang disembuhkan oleh Yesus ini, selama hidupnya bukan hanya sekadar menerima tekanan karena fisiknya yang buta, tetapi ia juga mengalami tekanan karena berbagai stigma ataupun berbagai hinaan ataupun berbagai tekanan dari sosial. Ketika keadaan butanya ternyata bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga keadaan butanya dilekatkan pada keberdosaan. Itu jugalah yang kemudian menjadi respon pertama murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Maka Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasih, ternyata orang buta ini dianggap sebagai orang yang terkutuk. Bahasa kerennya, orang buta ini kena azab gitu ya. Orang buta ini mendapatkan kutukan Tuhan karena dosa. Orang yang sedang mengalami sakit, apalagi sakit itu adalah sakit keras, bahkan sakit yang sudah menahun lamanya, seringkali diidentikan dengan orang-orang yang sedang dihukum Tuhan. Padahal orang ini tidak melakukan apapun. Oleh sebab itu, yang pertama dijawab oleh Yesus adalah orang ini tidak berdosa. Dan orang ini juga mengalami kebutaan bukan karena dosa orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ada satu upaya Yesus membongkar pola pikir. Ada satu jawaban Yesus yang bukan cuma sekedar membebaskan stigma dari orang yang buta tadi, tetapi juga ada satu hal yang memotivasi, menyemangati, memberikan pengharapan. Di saat kebanyakan orang menganggap bahwa kebutaan ini adalah akibat dari dosa, sementara Yesus menganggap bahwa kebutaannya ini bagian dari rencana Tuhan, di mana Tuhan ingin membuat satu pekerjaan yang besar dari keterbatasan si buta. Hari ini Yesus mau mengajar kepada kita bagaimana Ia datang untuk memberikan pemulihan. Pemulihan yang bukan hanya sekadar pemulihan fisik, karena kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41, cerita tentang pemulihan fisik itu pendek sekali. Tetapi kita mau melihat ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih prinsip, yaitu bagaimana Yesus sendiri memberikan pemulihan secara sosial. Karena kita lihat Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, ketika Yesus mencelikkan mata si buta, simple. Ia meludah ke tanah, ia mengaduk-ngaduk ludahnya dengan tanah, lalu kemudian dari adonan tanah dan ludah itu, ia mengoleskan itu ke mata si buta tadi. Dan kemudian ia menyuruh si buta tadi, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan setelah ia membasuh, ternyata ia melihat kembali. Dari cerita ini kita tahu bahwa si buta ini tidak berjumpa kembali dengan Yesus setelah ia melek. Si buta tadi ini tidak lagi ada percakapan dengan Yesus setelah itu, karena lalu kemudian percakapan berikutnya adalah percakapan antara si buta dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu bertanya, bukankah dia ini yang biasanya mengemis? Ada yang yakin bahwa si buta ini yang biasanya mengemis, tapi juga ada yang mengatakan, oh bukan, dia hanya orang yang mirip saja dengan si buta. Tapi ini bukan. Lalu kemudian si buta itu yang sudah celik matanya menjawab mereka semua dan mengatakan, benar, akulah dia. Jawaban itu lalu kemudian menimbulkan kekaguman sekaligus pertanyaan besar dari tetangga-tetangga dan orang di sekitarnya. Dan lalu kemudian bertanya kepada si buta, bagaimana ceritanya? Kenapa engkau dulu buta dan sekarang sudah menjadi melek? Bagaimana ceritanya engkau sekarang bisa melihat kembali? Dia bercerita dengan antusias. Si buta ini saya boleh bayangkan dia bercerita dengan bersemangat. Dia ceritakan dengan penuh sukacita bagaimana peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dia bercerita bahwa ada orang yang bernama Yesus yang mengaduk tanah, yang mengoleskannya pada mataku dan aku disuruh membasuh diri. Dan setelah aku membasuh diri, aku kemudian bisa melek lagi. Dan ketika orang-orang bertanya di mana dia, dia jawab, aku tidak tahu. Dan ketika orang-orang itu membawa si buta ini berjumpa dengan orang-orang Farisi, di sini lalu kemudian kita melihat satu hal yang miris. Orang-orang Farisi, orang-orang yang akrab dengan firman Allah, orang-orang yang dekat dengan kehidupan bait suci, orang-orang yang dianggap sebagai pengajar, orang yang saleh, orang yang memiliki keimanan yang lebih dari kebanyakan orang lain, ternyata tidak ikut bersuka cita dengan apa yang dialami oleh si buta. Orang-orang Farisi tidak fokus pada pemulihan yang dialami oleh si buta. Orang-orang Farisi tidak lalu kemudian bergembira bersama dengan si buta, tetapi ia justru punya pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat, karena mereka tahu Yesus memulihkan si buta ini di hari Sabat. Di hari dimana secara aturan keagamaan Yahudi ataupun adat istiadat Yahudi, ini adalah hari dimana mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh mencipta sesuatu, tidak boleh mengadakan suatu mujizat apapun. Aturan keagamaan yang kaku itu yang dipegang oleh orang-orang Farisi.
Aturan keagamaan yang kaku itu juga yang membuat orang-orang Farisi ini tidak bisa merasakan kegembiraan yang dialami oleh si buta. Dan kekakuan aturan keagamaan ini juga yang membuat orang Farisi justru bertentangan satu dengan yang lain. Mereka justru hidup dalam pertengkaran. Bahkan kalau kita membaca tadi cukup panjang, sikap penyembahan atau kekakuan pada aturan ini yang membuat mereka lalu kemudian punya akal licik untuk mengucilkan sesamanya. Miris. Di saat Yesus hadir dan punya fokus memberikan pemulihan buat setiap orang, orang Farisi yang dikenal sebagai orang yang sangat-sangat dekat dengan dunia keagamaan justru hadir membawa perpecahan satu dengan yang lain. Di saat Yesus datang membawa pada sukacita orang-orang di sekitarnya, orang-orang Farisi ini justru menimbulkan teror, menimbulkan ketidaktenangan, menimbulkan kekacauan. Dan mirisnya, dalihnya adalah aturan keagamaan. Aturan keagamaan tidak memancarkan terang ilahi. Aturan keagamaan itu bukan dipakai sebagai sarana untuk memancarkan cinta kasih Allah, tetapi aturan keagamaan itu sebagai seolah-olah menjadi bendungan, menjadi tembok pembatas, bahkan menjadi penghalang bagi cinta kasih Allah dibagikan. Mengerikan sekali. Bahkan kalau kita membaca setiap cerita ini sedikit demi sedikit, dan kalau kita membawa ini pada imajinasi, saya bisa membayangkan orang Farisi ini bukan menambah sukacita si buta karena si buta sudah celik matanya, tetapi justru menjadikan pertanyaan-pertanyaannya sebagai tekanan. Beberapa kali si buta ini diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Bahkan kalau tadi kita baca sampai di ayat yang ke-27, kalau saya mau bilang, orang buta tadi itu udah gedek, udah marah, udah capek, udah bete untuk nanggepin orang-orang Farisi ini. Sampai akhirnya dia katakan, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa engkau hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau jadi muridnya juga. Jadi kalau mau dibilang Bapak Ibu dan Saudara, capek. Maka kalau dipertanyakan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara pada saat ini, di manakah kita sebagai gereja? Di manakah kita sebagai orang-orang Kristen? Di manakah kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah? Adakah kita menjadi orang-orang yang diutus dan siap memancarkan terang kasih Tuhan? Kalau tadi disebutkan oleh Kristus bahwa selagi Kristus masih ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tapi sekarang ketika Kristus itu sudah kembali di sorga, maka pertanyaannya adalah apakah kita kemudian siap menjawab tugas perutusan untuk menjadi terang di tengah dunia? Kalau secara klise banyak orang yang mengatakan, ya saya siap, saya ingin menjadi terang dunia. Saya siap, saya ingin menceritakan kebaikan Kristus. Ya saya siap, saya ingin membuat orang-orang mengalami kasih karunia Tuhan. Tapi tak jarang juga itu tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Gereja kaku dengan aturan-aturan keagamaan. Sebutlah belakangan ini ketika kita sedang menghadapi isu global, pandemi virus corona, saya juga miris. Sebagai seorang pendeta, saya miris ketika melihat orang-orang Kristen justru sekarang berdebat bahkan bertengkar tentang sikap-sikap gereja. Ketika orang-orang Kristen justru menggunakan dalil-dalil Alkitab untuk mematikan kemanusiaan. Ketika orang-orang Kristen lebih taat pada aturan-aturan gereja dibandingkan lebih taat kepada kasih Kristus untuk dibagikan. Gereja bicara terang ilahi hanya dalam tataran-tataran teori, tetapi lupa mempraktekkan bagaimana hidup dan perbuatan kita itu menghadirkan pancaran terang ilahi. Orang-orang Farisi ini memberikan teror karena setiap intimidasi yang dilakukannya.
Adakah gereja juga sekarang lebih sibuk mengintimidasi warga jemaatnya ataupun orang-orang di sekitarnya dengan berbagai hal yang justru merusak citra kekristenan? Gereja diajak berpikir, adakah kita memancarkan terang ilahi dengan perbuatan yang konkret? Atau kita justru jatuh kepada penilaian-penilaian, stigma, penghakiman, bahkan kalimat-kalimat yang menyakitkan? Gereja diajak untuk bertanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, di sekitar kita ada banyak orang yang mengalami tekanan. Dan tekanan itu bukan tekanan-tekanan yang tunggal. Ada orang-orang yang secara fisik punya keterbatasan. Ada orang-orang yang secara ekonomi berkekurangan. Ada orang-orang yang karena berbagai situasi tidak bisa beraktivitas seperti banyak orang yang lain. Ada orang-orang yang pada saat ini tertekan karena lingkungan pekerjaan. Ada banyak anak-anak kita yang pada saat ini tertekan karena pergaulan yang sangat-sangat intoleran. Belum lagi ditambah ada banyak kasus-kasus di mana kita seringkali menjadi korban dari stigma, label, dan juga penghakiman. Tapi apakah kita sudah tetap berjuang menjadi gereja yang hadir untuk memulihkan? Adakah kita tetap berjuang menjadi gereja yang menceritakan terang ilahi Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Adakah gereja menunjukkan cinta kasihnya melebihi kecintaan kita kepada aturan-aturan keagamaan? Aturan-aturan yang ada seringkali membatasi, tetapi cinta merangkul dan membebaskan. Saya bicara seperti ini bukan berarti mengajak kita semua untuk melanggar aturan, bukan. Cinta yang benar akan membuat kita tahu kapan kita akan patuh kepada aturan dan kapan kita akan membuat aturan itu dalam tanda kutip disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, orang-orang Farisi ini memberikan gambaran kepada kita, orang-orang yang hidup sebagai penyembah aturan. Tetapi si orang buta tadi, dalam pengakuan di ayat-ayat yang terakhir dari mulai ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, memberikan kepada kita satu pengakuan sebagai seorang penyembah Tuhan. Orang yang menyembah aturan tidak serta-merta menjadi penyembah Tuhan. Tapi orang-orang yang menyembah Tuhan pasti ia tahu bagaimana caranya ia memperlakukan aturan. Agama adalah langkah dan sarana untuk kita semakin mendekat pada Tuhan. Tetapi saat kita hidup mengikuti aturan Tuhan, ajakan Tuhan dan kehendak Tuhan, jangan sampai kita dibatasi oleh belenggu-belenggu aturan-aturan keagamaan. Kita ingat, Kristus berkali-kali melakukan sesuatu yang lebih dari biasa. Maka kita pun diajak begitu. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari biasa. Hidup kita yang bisa memancarkan terang Tuhan, bukan menghakimi sesama. Orang-orang yang hari ini terkena virus corona, kita support mereka dalam doa. Jangan beri mereka stigma atau label apapun. Jangan kafir-kafirkan mereka. Jangan labeli mereka dalam kutukan Tuhan. Jangan labeli mereka sebagai orang-orang dihukum. Jangan labeli mereka sebagai orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang pada saat ini membutuhkan doa dan pertolongan kita, bukan stigma dari kita. Untuk orang-orang yang pada saat ini mungkin berbeda pendapat, berbeda cara pandang dengan kita, jangan kita labeli, jangan kita hakimi. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tugas kita mengingatkan, mengimbau, mengajak, menasihati, ya, tetapi jangan jatuh pada penghakiman. Mengingatkan, mengarahkan, mengajak semua orang untuk kemudian kita berpartisipasi aktif, ya, tetapi bukan kemudian menghakimi mereka yang berbeda. Semangat terus. Mengkritik boleh, menghakimi jangan. Menasihati boleh, memberi stigma jangan. Memberikan pengingatan boleh, melabeli sesama kita jangan. Lakukan yang terbaik. Pancarkan terang kasih ilahi.
dalam kehidupan dan perbuatan kita. Maka saat ini, biarlah hidup kita boleh menjadi kitab yang terbuka, yang memancarkan terang kasih Kristus di tengah dunia yang cemar, dan di tengah dunia yang membutuhkan pemulihan dari kehadiran kita. Tuhan memberkati. Amin. Kini Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, lanjutkan kehidupan kita di dalam berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin.